Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita melanjutkan pelajaran kita di dalam membaca Al-Quran yang sesuai dengan tajwidnya. Dan hari ini kita belajar membaca pada surah Al-Ma'un. Ya, dipersilakan. Kita akan mengurai apa-apa saja tajwid yang terdapat pada surah Al-Ma'un ini. Baiklah, kita buka pelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. A ini ditenggorokan, ya. Kemudian ra ini makhrajnya ditebalkan atau dalam ilmu tajwid disebut dengan tafhim, ditebalkan karena ra ini berbaris fathah. Jadi ra, jangan ra, ya. Ara, ra, ya, ditebalkan. Kemudian hamzah ini, ya, ditenggorokan juga, hamzahnya ini tenggorokan paling dalam. Kemudian dia bertemu dengan ya mati. Ya, ya mati yang diawali dengan huruf yang berbaris fathah, maka dia dihukumkan dalam ilmu tajwid yaitu madlin, ya. Cara membacanya dilemaskan saja, ya, dilemaskan saja. Arai, gitu, ya. Kemudian allazi, zi ini dua harokat, ya, dua harokat. Mengapa? Karena ya mati, ya, didahului oleh berbaris bawah, huruf yang berbaris bawah, maka ini namanya mad tabi'iyah. Panjangnya dua harokat saja. Kemudian yukadzibu, zalnya ini yang di ujung lidah, ya, zal, ya, di ujung lidah. Kemudian dia bertasydid, jadi ditahan. Yukadzibu, jangan yukadzibu, jangan yukadzibu, jadi ditahan. Yukadzibu karena ya bertasydid, ya. Huruf ba ini bu, ya, makhrajnya berada di kedua belah bibir kita. Kemudian biddin, ini ada alif lam yang tidak dibaca, ya. Kemarin itu disebut kalau tidak dibaca itu mudah saja, ciri khasnya kalau dia tidak dibaca berarti ini alif lam syamsiyah, ya. Kalau dibaca alif lam qamariyah. Kemudian dalnya, ya, bertasydid, ya, jadi ditahan. Biddin, jangan bidin, ya. Biddin. Nah, kemudian ini ada mad tabi'iyah berbaris bawah, ya. Tadinya dua harkat, ya. Nah, oleh karena dia berada di akhir apa namanya itu ayat, maka dia dihukumkan apa namanya itu mad arid disukun, ya. Mad arid disukun, ya. Mad arid disukun itu artinya bisa kita baca dua harkat, bisa 4 harkat, dan bisa 6 harkat, ya. Tapi kalau ini diwasalkan dengan ayat berikutnya, itu tidak boleh 4 harkat, tidak boleh 6 harkat, cukup 2 harkat saja. Jadi kalau berhenti di sini bisa 2 harkat, bisa 4 harkat, bisa 6 harkat. Contoh yang 2 harkat, ara'aita allazi yukadzibu biddin, 4 harkat. Ara'aita allazi yukadzibu biddin, 6 harkat. Ara'aita allazi yukadzibu biddin, ya, gitu. Kalau dia berhenti di sini. Kalau dia wasal cukup 2 harokat saja, ya. Kemudian fadha
lika. Fazalika. Fa ini berada di makhrajnya berada di kedua belah bibir, tapi gigi atas itu menyentuh bibir bawah, ya. Cara bacaan fa, ya, fa. Kemudian huruf zalnya ini mad tabi'i alif, ya, atau mad asli, ya. Kemudian zi sama dengan yang tadi, ya, dua harokat karena mad tabi'i ya, ya. Kemudian yadu'ul, yadu'ul, ainnya bertasydid, ya. Jadi di apa namanya tuh ditahan. Yadu'ul, jangan yadu'ul, ya, ain itu keluar. Ain, yadu'ul, ya, berjalan ainnya itu, ya. Yadu'ul. Kemudian ada huruf alif lam yang dibaca di sini tadi, ya, ada tanda matinya. Ini berarti alif lam qamariyah. Kemudian yatima, ya, yatima kalau aku di sini yatim, ya. Huruf ca ini berbaris bawah, kemudian ada mad tabi'i ya di sini, maka yadu'ul yatim kalau kita wakaf di sini karena di akhir kata, di akhir ayat, ya, di akhir ayat bisa dua harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat kalau kita berhenti atau wakaf di sini, ya. Tapi kalau dia wasol, maka yatima ini cuma 2 harokat saja, ya. Tapi lebih baik kita mewasolkan, ya, ayat ini karena ada wakaf la, wasol, ya. Jadi sebaiknya kalau ada wakaf la ini, ada tanda la ini, itu sebaiknya kita dilarang berhenti, ya. Sebaiknya kita melanjutkan ke ayat berikutnya. Akan tetapi kalau apa namanya itu berhenti di akhir apa namanya kalimat atau akhir ayat, itu boleh saja kita berhenti di sini, ya. Tapi kalau ada huruf tanda la ini di tengah ayat, misalnya di sini atau di mana, itu dilarang kita berhenti di situ, ya. Tapi kalau di akhir ayat itu tidak apa-apa, ya, tidak apa. Tapi sebaiknya dilanjutkan, diwasolkan, ya. Ayat berikutnya wala, la-nya 2 harokat, ya. Kemudian yahuddu, dot, ya, dotnya bertasydid ditahan, ya. Yahuddu, jangan yahudu, ya. Apa namanya ditekan atau ditahan, ya, sejenak. Ala ini 2 harokat, ya, mad asli. Kemudian ta'a 2 harokat mad asli atau mad tabi'i alif, ya, karena ada huruf alif yang setelah ain, ya. Ta'amil ini ada huruf alif lam yang dibaca, ya, bisa dibaca, ada tanda mati di situ. Ini berarti huruf alif lam qamariyah. Miskin, ya, ini ada sifat hamasnya nih, huruf sin ini, ya, ada sifat hamasnya. Artinya kalau kita menyebut huruf sin itu ada angin yang keluar di apa namanya di lidah kita. Ya, jangan gitu, ya. Miskin. Kemudian ini sama dengan tadi hukumnya mad arid li sukun, ya, di akhir ayat, ya. Cukup 2 harokat saja, ya, di sini. Kemudian karena ini di akhir kalimat atau di akhir ayat, kita boleh membacanya itu dengan 4 harkat, 2 harkat atau 6 harkat, ya. Tapi kalau kita mau mewasolkan dengan ayat berikutnya, maka cukup hanya 2 harokat saja seperti yang tadi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, ayat berikutnya fawailun, tulisannya, ya. Fawailun. Wai ini ada ya mati, berarti ini madlin, ya, namanya. Kemudian ada tanwin.
Ada dua domah di sini, domatain bertemu dengan huruf lam. Bertemu dengan huruf lam, ini dihukumkan idgham bila gunnah, artinya langsung masuk ke huruf lamnya tanpa didengungkan itunya. Ada dua macam ya huruf idgham bila gunnah ini, yaitu huruf ra sama dengan huruf lam. Ya, jadi dia tidak berdengung. Fawailul langsung dimasukkan ya. Kemudian lil musallin. Nah, sama dengan yang tadi huruf lamnya ditahan karena bertasydid. Kemudian karena ini di akhir ayat maka disebut dengan mad apa tadi? Mad arid disukun ya. Mad arid disukun ya. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat ataupun 6 harokat ya. Sama dengan yang tadi huruf ada tanda wakaf lam di sini, la ya, la wasol ya. Tanda ini artinya kita lebih baik kita melanjutkan atau mewasolkan ayat ini, yaitu yang terbaik, yang paling bagus ya. Tapi kalau karena ini di akhir ayat, nggak apa-apa kita berhenti di sini. Tapi kalau di tengah seperti ini, nah ini seperti ini, bukan ini di akhir kata ya, di akhir kalimat. Umpamanya ada di sini, di tengah-tengah di sini ya, umpamanya ada tanda lam ini, maka itu dilarang kita berhenti ya, dilarang. Tapi kalau di akhir di akhir ayat, tak apa-apa berhenti di situ. Tapi sebaiknya dilanjutkan ya. Kemudian selanjutnya allazi, zi 2 harakat matobi'iyah, hum. Nah, ini izhar ya. Izhar. Diizharkan. Mem mati bertemu dengan ain ya. Jangan didengung. Allazina hum an ya. Hum, jangan hum an ya. Jadi izhar ya. Diizharkan, izhar safawi. Kemudian nun mati bertemu dengan huruf shad. Maka dihukumkan di sini adalah ikhfa. Ikhfa ya. Karena shad ini salah satu huruf ikhfa. Cara membacanya didengungkan saja ya. Kemudian shola, la-nya ini ada matobi alif, jadi 2 harokat. Sholatihim, ini tadi izharkan, izhar syafawi namanya ya. Mim mati bertemu dengan huruf sin, jangan didengungkan ya. Sholatihim sahun ya. Sinnya ada sifat hamas keluar ya, ada angin di mulut kita ya, begitu ya. Sahun 2 harokat ini karena ada matobi alif atau mat asli. Kemudian sahun di akhir ayat ya. Jadi mat arid disukun namanya. Tadinya itu matobi'i matobi'i waw ya, 2 harokat, tapi karena di akhir ayat maka ini dihukumkan mat arid disukun, bisa 2 harokat, bisa 4 harokat ataupun bisa 6 harokat. Itu kalau stop di ayat ini. Tapi kalau dilanjutkan dengan ayat berikutnya, dia cukup hanya 2 harokat saja. Jadi matobi awal biasa ya. Kemudian allazi sama dengan zi tadi, 2 harokat, matobi'i ya cuma 2 harokat. Allazina hum ya, jangan didengungkan ya, diizharkan, izhar syafawi, hum. Yuro, ini yuro, tadinya ini 2 harokat karena matobi'i alif ya. Tapi oleh karena dia bertemu dengan huruf hamzah ya, di satu kata, maka ini dihukumkan mad wajib mutasil ya. Mad wajib mutasil. Hukumnya bacaannya dipanjangkan 4 harokat ataupun 5 harokat. Selanjutnya yuraun, ada waw mati, matobi waw. Nah, karena dia di akhir ayat, maka dihukumkan mad arid disukun ya. Bisa 2 harokat, bisa 4 harokat ataupun bisa 6 harokat ya. Tapi kalau diwasalkan, dia cukup 2 harokat saja ya. Jadi hanya sekedar 2 harokat karena menjadi matobi waw biasa ya. Kemudian wayamna'unal ma'un, wayamna'u
jangan didengungkan. Wa yamna'u tidak boleh ya. Diizharkan izhar safawi ya. Bertemu dengan huruf nun ya. Wa yamna'una. Dua harokat karena ada matobi waw ya. Dua harokat. Kemudian di sini ada alif lam qamar ya namanya ya. Kemudian ma dua harokat karena matobi alif atau mat asli ya. Kemudian ma'una ini dua harokat tadinya, tapi oleh karena di akhir ayat dihukumkan mad arid disukun, bisa dua harokat, bisa empat harokat, dan bisa 6 harokat. Baik, kita ulang lagi bacaannya supaya kita lebih paham lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ya, kalau berarti di sini tadi alladzina hum yuraun wa yamna'una al-ma'un. Itu kalau per ayat ya. Tapi kalau kita diwasolkan, tidak apa-apa diwasolkan, terutama di waqaf tanda-tanda lam ini ya, itu lebih baik diteruskan. Misalnya ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatima wa la yahuddu على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Begitu cara membacanya ya. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita atau pelajaran kita hari ini, saya pesankan sekali lagi, jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.